Para aktivis muda menggelar deklarasi nasional Koalisi Bersama Rakyat, Kobar, dengan tagar 2024 setia bersama Jokowi dengan mengikrarkan kesetiaan untuk bersama Presiden Joko Widodo hingga 2024. Ada 9 deklarator Kobar yang mengikuti deklarasi nasional yang berlangsung secara hibrid dan terpusat di kawasan Tebet, Jakarta, Jumat tanggal 18 Februari tahun 2022. Mereka adalah Arnold L. Panjaitan, Muhtar Ansori Atijani, Muhammad Syarif Hidayatullah, Alan CH Singkali, M. Huda Prayoga, Salt Marganda Tampu Bolon, N. Alex Ramandey, Sahdan, dan Sahat Martin Philip Sinurat. Deklarator Kobar, Arnold L. Panjaitan memaparkan alasan di Deklarasi Nasional Kobar dengan tagar 2024 setia bersama Jokowi ini. Menurut Arnold, deklarasi ini diadakan melihat kesuksesan kinerja pemerintahan Joko Widodo yang hampir 2 periode. Arnold juga menegaskan deklarasi ini bukan dari pesanan manapun, tapi murni sebagai anak-anak muda bangsa. Selamat dari kita jadi biar agak semangat lagi, kalau saya bilang nanti 2024 setia bersama Jokowi gitu ya. 2024 setia bersama Jokowi. 2024 setia bersama Jokowi. 2024 setia bersama Jokowi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kami di sini dari Koalisi Bersama Rakyat atau yang disingkat Kobar, yang hadir dari kerinduan sebagai rakyat Indonesia terhadap apa yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden selama masa pemerintahannya yang sudah hampir 2 periode. Artinya sudah 1 periode terlewati dan sudah setengah periode kedua. Kerinduan kamilah yang membuat kita mau berkumpul dan menyuarakan isi hati sebagai rakyat Indonesia tanpa ada arahan atau masukan atau pesanan dari manapun, murni dari kami sebagai pemuda dan anak bangsa. Bapak Ibu sekalian, memang banyak orang yang bertanya, ini agendanya apa? Kami mau menunjukkan bahwa hari ini di Republik Indonesia, sosok pemerintah yang betul-betul memperhatikan rakyat seperti yang hari ini kita rasakan di kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Oleh karena itu maka ada pertanyaan yang timbul, kenapa kita harus setia lagi dengan Bapak Presiden Jokowi? Bapak Ibu sekalian, seperti yang ada di slide itu, memang di era Pak Jokowi mafia diberantas. Artinya para petani hasil lahannya itu langsung dijual, dipotong para tengkulak. Jadi para mafia-mafia pertanian juga dipangkas di era Pak Jokowi. Jadi kita lihat juga yang paling hari ini sering didengungkan adalah pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia yang mengintegrasikan Sabang sampai Merauke melalui pelabuhan, bandara, jalan tol, dan bendungan-bendungan air. Hari ini itu sangat berdampak terhadap perekonomian dan bisnis masyarakat Indonesia hari ini. Belum ada pemerintah yang seperti Pak Jokowi bisa membangun hampir ratusan bendungan, puluhan bandara, sampai ke pelosok-pelosok negeri. Akhirnya yang tadinya saudara-saudara tidak bisa sampai ke, semisal di daerah Silangit sana, saudara-saudara bisa sampai mendarat di Silangit. Yang biasanya saudara-saudara harus lewat dari Medan dulu. Yang biasanya saudara-saudara harus dari Kupang dulu, saudara-saudara sudah bisa langsung ke pelosok-pelosok di NTT. Itulah hari ini bagaimana Bapak Jokowi membuat pembangunan infrastruktur ini yang membuat kita terintegrasi, yang berada di pulau-pulau yang terpisah ini. Itulah saudara-saudara. Memang ada kajian yang dilakukan oleh teman-teman, tapi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu betul-betul dirasakan oleh rakyat. Hanya di era Pak Jokowi ada perhatian terhadap pendidikan berupa bantuan langsung untuk masyarakat, bantuan kesehatan, dan juga saudara-saudara juga di masa pandemi saya rasa banyak kita mendapatkan bantuan dari Bapak Presiden dan perhatian dari Bapak Presiden. Dan situasi COVID di Indonesia yang tadinya sudah sempat naik, hari ini sudah berhasil dikendalikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Jadi memang kami melihat dari koalisi
bersama rakyat, belum ada sosok yang bisa mengimbangi kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Oleh karena itu, kami berharap apapun yang terjadi di tahun 2024, kami sebagai anak bangsa berada bersama-sama dengan Bapak Jokowi dan ikut siap tegak lurus bersama dengan Pak Jokowi. Itu yang harus kami tegaskan. Kemudian hari ini juga kita melihat ada proses panjang yang akan menjadi PR panjang, di mana ada agenda pemindahan ibu kota negara. Memang hari ini sudah diputuskan undang-undang ibu kota negara, saudara-saudara sekalian. Jadi memang ini menjadi agenda yang jangan sampai diutak-atik dan digoyang-goyang lagi. Sudah agenda pertama di ibu kota negara kita di Kalimantan Timur adalah pembangunan rumah-rumah pegawai negeri, rumah-rumah militer, dan istana dan kantor-kantor pemerintahan. Ini harus kita dukung. Saya rasa ini harus kita dukung, karena apa yang dilakukan Bapak Jokowi sebagai bentuk dari Indonesia sentris. Jadi pusat ibu kota negara ada di tengah-tengah, di Khatulistiwa. Jadi tidak ada lagi yang namanya dominasi Jawa, dominasi Sumatera, tetapi tersentral di Khatulistiwa sebagai pusat garis tengah-tengahnya Indonesia. Jadi banyak hal yang saat ini timbul dinamika yang terjadi di Republik ini. Namun ketika kita berpegangan teguh, bergandengan tangan, apa yang menjadi cita-cita yang baik tentunya bisa kita wujudkan. Dan memang ini tidak akan selesai pada periode ini. Kita berharap ada kesinambungan dari pemerintahan Bapak Presiden Jokowi ke depan. Jadi ini tidak bisa langsung terputus begitu saja. Oleh karena itu harus ada. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, inilah kita lihat keberhasilan Bapak Presiden Joko Widodo dalam melakukan transformasi struktural dan pembangunan infrastruktur. Rentang waktu 10 tahun harus terus didukung hingga 2024 mendatang. Kemudian kami setia bersama dengan Jokowi adalah bentuk dari gerakan sekaligus bentuk ungkapan terima kasih dan harapan rakyat Indonesia kepada Bapak Presiden Jokowi. Pembangunan Indonesia sentris yang diinisiasi oleh Bapak Presiden Jokowi memang belum selesai. Oleh karena itu kita harus solid dan melanjutkannya. Sementara deklarator lainnya, Sahdan, yang didaulat untuk melakukan orasi politik, mengatakan masyarakat Indonesia merasakan betul hasil kerja nyata Presiden Jokowi. Karena itu Kobar akan selalu mengawal dan setia kepada Jokowi. Dewan deklarator yang saya hormati dan berhadirin sekalian, saya sebelum mulai menyampaikan orasi politik atas nama Koalisi Bersama Rakyat, sebelumnya teriakan saya dengan disambut oleh kawan-kawan 2024 Baik, itu pemula atau mukadimah dari orasi politik yang akan saya sampaikan. Saudara hadirin yang saya hormati dan teman-teman sekalian, bahwa kita mengingat 7 tahun yang lalu kehadiran masyarakat sipil yang terpilih melalui momentum pemilihan tentunya secara langsung, yaitu Insinyur Joko Widodo melanggang sebagai Presiden Republik Indonesia yang memiliki program dan visi-misinya melalui Trisakti yang diterjemahkan melalui nawacitanya dengan semangat pembangunannya dan semangat kerjanya, sehingga pemerataan pembangunan yang tentunya akan berdampak bagi keadilan atau kesejahteraan perekonomian bagi masyarakat di seluruh Nusantara ini. Masyarakat Indonesia sangat merasakan apa yang menjadi hasil kerja nyata Joko Widodo. Oleh karena itu, Koalisi Bersama Rakyat akan selalu mengawal dan setia bersama Joko Widodo. Saudara hadirin yang berbahagia, pemerataan pembangunan kita merasakan bersama. Bagaimana ketimpangan sebelumnya pembangunan itu,
Kita kenal, kita tahu bersama bahwa Jawa sentris di Indonesia ini sangat kental sekali. Namun di era kepemimpinan Jokowi Widodo tidak ada lagi itu. Yang ada hanya Indonesia melalui pemerataan pembangunnya. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan dan tekankan melalui sore hari ini, melalui forum deklarasi bersama Koalisi Bersama Rakyat ini, kita akan setia bersama Jokowi. Saudara hadirin yang berbahagia, sekali lagi saya katakan betapa megahnya pelosok-pelosok negeri ini hari ini, saudara-saudara sekalian. Tentu sekali lagi saya katakan atas berkatnya, atas semangat kerjanya Jokowi Widodo. Bagaimana harga semen di Papua sana setelah diperintah atau setelah dipimpin oleh Jokowi Widodo, kita merasakan bersama bagaimana pemerataan itu, saudara hadirin yang berbahagia. Kemudian kemegahan kayak Mandalika yang hari ini bukan hanya terkenal di Indonesia tapi mancanegara, itu juga atas berkat kerja keras Jokowi Widodo. Oleh karena itu tidak ada alasan lain, saudara hadirin yang berbahagia, selain kita Koalisi Bersama Rakyat harus mengawal dan setia kepada Presiden Jokowi Widodo. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2024 siap. 2024 Di penghujung acara, Muhammad Syarif Hidayatullah membacakan Deklarasi Nasional Koalisi Bersama Rakyat, Kobar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pada hari ini izinkan saya bersama teman-teman dari Koalisi Bersama Rakyat mendeklarasikan secara nasional bahwa pada tanggal 18 Februari 2022 kita bersepakat untuk mendeklarasikan suatu lembaga, yakni Kobar Koalisi Bersama Rakyat 2024 setia bersama Jokowi. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan naskah dari deklarasi hari ini. Sejak menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014 sampai 2019, di periode pertama, lalu kembali diberi amanah oleh rakyat untuk melanjutkan kepemimpinannya di periode kedua pada tahun 2019-2024. Presiden Jokowi telah membuat perubahan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia dengan semangat kerja dan pembangunannya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Maka tidak ada pilihan lain bagi kami rakyat Indonesia selain tetap setia bersama Joko Widodo. Oleh karena itu, kami dari Koalisi Bersama Rakyat atau yang disingkat Kobar mendeklarasikan dan menyatakan, satu, Presiden Joko Widodo adalah harapan rakyat Indonesia yang membawa bangsa dan negara Indonesia menuju kemajuan. Dua, mendukung penuh rencana pemindahan ibu kota negara yang sedang dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Tiga, setia mengawal Presiden Jokowi untuk menyelesaikan dan menyukseskan agenda pembangunan hingga akhir masa jabatannya. Empat, tetap dan selalu setia bersama Presiden Jokowi serta siap menjalankan arahan Presiden Jokowi di tahun 2024. 5. Koalisi Bersama Rakyat 2024 setia bersama Jokowi. Baik, teman-teman, semua kawan-kawan, kalau saya menyampaikan 2024, saya minta semua menjawab setia bersama Jokowi. Ya. Yang kedua, kalau saya teriak kobarkan, saya minta jawabannya Jokowi. Ya? Ya. Baik. Kita coba.
2024 setia bersama Jokowi. 2024 Setia bersama Jokowi. 2024 Setia bersama Jokowi. Jokowi Jokowi Baik, sekian dan terima kasih. Jakarta, 18 Februari 2022. Deklarator Arnold L. Panjaitan, Muhtar Ansoriat Tijani, Muhammad Syarif Hidayatullah, Alan C.H. Singkali, M. Huda Prayoga, Saud Marganda Tampu Bolon, M. Alex Ramande, Sahat Martin Philip Sinurat. Deklarator Kobar, Sahat Martin Sinurat menambahkan dalam kontestasi pemilihan Presiden 2024, Kobar akan menjalankan perintah Presiden Jokowi. Apa dikatakan Jokowi, termasuk memilih siapa yang akan meneruskan perjuangan beliau atau kemungkinan lainnya. Kobar akan tetap mengikuti dan setia bersama Jokowi.